Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda? Selamat datang dalam dialog khusus JTV Bojonegoro. Pemirsa, hari ini kita akan membahas sebuah kunci perubahan. Ya, kunci perubahan adalah bukan yang lain adalah pendidikan. Kita akan membahas pendidikan di tengah tantangan arus revolusi industri dan kemajuan teknologi, di mana sektor pendidikan di Indonesia ini masih menyimpan sejuta resiliensi dan aspirasi. Saat ini menurut data Badan Pusat Statistik kurang lebih 7,5 juta anak di Indonesia yang putus sekolah. Dan angka partisipasi pendidikan tinggi masih berada di angka 33%, di mana angka ini masih terbilang rendah di mana populasi Indonesia merupakan populasi dengan jumlah yang sangat besar. Dan sesungguhnya inilah tantangan yang kita hadapi saat ini. Namun di balik tantangan tersebut ada potensi yang luar biasa besar di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Bojonegoro. Yayasan Suyitno Bojonegoro dan Universitas Bojonegoro adalah dua lembaga yang berperan aktif dalam menciptakan perubahan. Dan hanya dalam dialog khusus kali ini, kita akan menyelami secara intensif bagaimana peran yayasan dan perguruan tinggi ini dalam membangun masyarakat yang berkualitas dan mengapa pendidikan dan pemberdayaan masyarakat harus menjadi prioritas. Dan kita juga akan membahas bagaimana kita mencerna bersama-sama konsep-konsep pendidikan inklusif, program pemberdayaan, serta beberapa tantangan yang mungkin muncul di lapangan. Solusi yang nyata dari para narasumber kita hari ini tentu akan sangat berkontribusi besar dalam mendesain strategi-strategi ini. Bersama kita hari ini adalah Dr. Arief Januarso SOS MSI. Beliau adalah Ketua Yayasan Suyitno Bojonegoro. Dan berikutnya narasumber yang kedua adalah Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Bojonegoro, Bapak Dr. Ahmad Prasetyo SOS MSI. Dua individu yang tak hanya berkomitmen pada pendidikan, tetapi juga peduli terhadap pengembangan masyarakat. Bersama saya Putri Rahmadani, pemirsa, hanya untuk Anda, inilah Dialog Khusus. Baik, luar biasa hari ini bisa bertemu Dr. Arief dan juga Dr. Ahmad. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Kompak sekali ya jawabnya. Terbiasa bersama ini kayaknya, jadi kompak begitu. Ini biasanya sebelum kita lebih dalam membahas tentang topik kita hari ini, saya biasanya nanya kabar. Tapi kan barusan kabar dijawab kompak banget, baik nih. Nah, salah satu yang menjadi ciri khas dari Pak Arief ini adalah agemannya yang dikenakan. Ini sangat menunjukkan kelokalan banget gitu, identitas lokal yang ditunjukkan Pak Arief. Ada nggak sih Pak sesuatu yang ingin diceritakan, behind the story yang dikenakan Pak Arief? Jadi hari ini saya pakai udeng samin, yaitu memang udeng khas Bojonegoroan yang kemarin memang baru saya dapat dan hari ini baru berusaha akan saya pakai terus. Wow. Itu kemarin di acara RPJMD di Pemkab, kemarin saya dikasih udeng ini oleh Pak Menko PMK. Kemudian saya pakai sampai hari ini. Wow, ya saya sempat melihat fotonya Pak Arief juga. Makanya saya, wah ini menarik sekali karena selain itu menjadi ageman, ciri khas Pak Arief di kemudian, ini juga menunjukkan identitas lokal. Gitu, ya, karena saya memang kelahiran Bojonegoro juga. Oke, tepuk tangan untuk putra-putra dari Bojonegoro. Mulai TK sampai SMA saya di Bojonegoro. Iya, konsisten ya? Iya. Baik, saya ini agak konsisten soalnya, jadi saya nggak mau bercerita tentang saya Pak. Pak Ahmad ini juga identitasnya dibawa Pak Arief, jangan salah ya. Iya. Agamanya luar biasa, alma mater dong. Benar. Gitu. Dan mungkin ada acara spesial hari ini. Iya, tadi habis ada acara yudisium. Ya, hari ini itu ada acara yudisium program studi hukum. Baik. Ya, dan nanti siang itu ada acara yudisium program studi ekonomi pembangunan. Dan itu yang lulus 7 semester. Atau 3 tahun setengah. Dan menggunakan jalur publikasi. Jalur lulus tanpa skripsi di situ. Wow, keren ya itu outstanding students itu juga berkat Universitas Bojonegoro juga ya Pak Arief, luar biasa. Baik, kalau di segmen ini kita ingin membahas tentang, kita paham bagaimana pentingnya sejarah ya Pak ya.
Kalau nggak ada sejarah, nggak ada kita saat Iya. ini begitu ya. Kita melihat bagaimana peran perguruan tinggi dan juga Yayasan Suyitno yang luar biasa berkontribusi banyak sekali dalam pembangunan masyarakat gitu. Ketika kita belajar bersejarah, belajar bagaimana dulu kontribusinya, kemudian hingga pengembangan masyarakat hingga saat ini, tentu ini menjadi cerita panjang yang jangan sampai dilewatkan karena harus disampaikan. Ya. Oke, jadi kalau Yayasan Suyitno itu berdiri tanggal 9 April 1981. Jadi waktu itu usia saya masih sekitar 10 tahunan lah. Jadi kalau memang ditanya sejarah itu susah juga untuk karena saat itu kemudian punya Universitas Bojonegoro yang awal itu yang namanya universitas itu harus ada ilmu sosial dan teknik. Maka waktu itu berdirilah Fakultas Hukum, kemudian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, kemudian Fakultas Pertanian. Fakultas Pertanian itu dianggap sebagai eksak. Jadi akhirnya namanya universitas, setelah itu ada Fakultas Ekonomi dan terakhir itu Fakultas Teknik. Waktu itu namanya Fakultas Teknik. Jadi waktu itu kuliahnya juga tidak jadi satu. Masih di sekolah-sekolah dasar waktu itu, dan semangat waktu itu adalah bagaimana kemudian para pegawai negeri sipil itu bisa meneruskan kuliahnya atau bisa menempuh sarjana. Jadi makanya sejarahnya Universitas Bojonegoro itu yang jadi rektor itu selalu sekretaris daerah atau sekda, karena memang waktu itu pangsa pasarnya adalah para pegawai negeri sipil. Jadi kemudian 2013 saya menjadi ketua yayasan, saya coba iseng waktu itu tanya ke Bapeda. Ini cuma iseng ya Pak? Cuma iseng aja bisa seperti itu ya, gimana nggak isengnya gitu ya? Saya tanya berapa sih jumlah PNS yang masih SMA, baik itu yang pendidikan dan non pendidikan. Dia waktu itu nyebut 3.000, kalau yang non pendidikan sekitar 2.000-an. Saya kemudian membayangkan pada saat taruhlah setiap tahun itu 400 orang kuliah di Unigoro, hitungan saya 5 tahun itu kita nggak ada mahasiswa baru, sudah habis. Akhirnya kita robah semuanya. Jadi waktu itu yang biasanya kampus itu masuk sore, kemudian kita masukkan pagi. Yang itu tantangannya memang luar biasa. Dari pegawai negeri sipil, karyawan yang kuliah, kemudian harus jadi mahasiswa murni atau fresh SMA, kemudian dia kuliah. Tantangannya itu berat, apalagi saat awal-awal harus masuk pagi, yang biasanya masuk sore itu suatu pekerjaan yang berat untuk merubah menjadi itu. Tantangan ya. Akhirnya pagi itu masuk jam 8 sampai jam 12, kemudian teman-teman pulang jam setengah 4, balik lagi sampai malam karena kuliahnya masih banyak yang sore. Akhirnya jangka waktu 5 tahun semua bisa berubah dan Unigoro jadi seperti ini. Bisa masuk pagi dan rata-rata sekarang itu yang 95% itu adalah mahasiswa murni ya. Itu seperti ini itu. Menarik sekali kalau kita melihat gambaran awal dari sejarahnya ya Pak Ahmad ya, bagaimana ternyata dari keisengan melihat data berapa persen sih jumlahnya masih SMA gitu, masih sekolah menengah atas begitu. Ternyata dari gambaran itu munculkan peran-peran dan juga kontribusi yang nyata, baik dari itu yayasan dan juga bersinergi dengan Universitas Bojonegoro tentu saja gitu. Jika dikaitkan dengan nilai-nilai yang dianut oleh yayasan, atau mungkin bisa dikaitkan dengan bagaimana ingin memberikan peran lebih besar dan juga kontribusinya untuk masyarakat, apakah sejauh ini memang itu yang mau dicapai? Jadi kalau yang ingin kita capai itu sebenarnya bagaimana Universitas Bojonegoro itu punya lebih banyak prodi, khususnya untuk S2. Yang ini sekarang kita juga masih pengajuan ke Dikti, yang tahap kemarin udah masuk tahap evaluasi, kemudian bagaimana itu akhirnya mencapai, misalkan kita buka vokasi, bagaimana kemudian perankingan kita
yang di edureng dan sebagainya itu harus mengalami peningkatan. Bagaimana kemudian skor Sinta, skor Sintanya dosen Unigoro dan Unigoro juga harus mengalami peningkatan. Jadi kita hari ini konsentrasi ranking Unigoro di Asia, ranking Unigoro di Indonesia dan tingkat dunia. Kalau tingkat dunia kita masih jeblok lah. Pas bentar lagi. Saya percaya ya. Nanti semoga saya bisa ikut membantu juga. Baik. Pembicaraan di belakang itu. Baik Pak Ahmad, apa yang disampaikan ini cukup menarik ya. Apa yang disampaikan Pak Arief gitu, bahwa dari gambaran awal kemudian sejarah berdirinya luar biasa sekali hingga saat ini yang menjadi 95% gitu ya mahasiswa yang murni, maksudnya bukan dari tadi kalangan PNS atau sejenisnya gitu. Kalau dilihat dari perkembangannya kemudian pada saat ini juga dari perspektif universitasnya, melihat ini tantangan kedepannya, harapannya ini nilai-nilai atau scoringnya ini menjadi lebih baik tentu saja ya, baik itu penambahan prodi dan juga segala gitu yang disampaikan Pak Arief sebelumnya. Bagaimana menurut pendapat Pak Ahmad? Iya, jadi Universitas Bojonegoro itu memang dalam naungan Yayasan Sucipto Bojonegoro, dan alhamdulillah saya ucapkan dulu karena ketua yayasannya itu juga beliau backgroundnya juga dari akademisi. Soalnya di depan saya. Jadi beliaunya juga saya nggak mungkin ngomong gitu. Karena beliau juga akademisi sehingga di situ lebih benar, lebih mudah, lebih sinkron di situ sih ya. Sehingga disitulah nilai-nilai disitulah dimasukkan di dalam visi Universitas Bojonegoro, yang mana visi Universitas Bojonegoro itu adalah menjadi universitas unggul ya, dalam menghasilkan sumber daya manusia yang inovatif dan kompetitif di tataran nasional pada tahun 2030. Ya, sehingga disitulah Universitas Bojonegoro memiliki program-program seperti berinovasi di dalam proses pembelajaran. Ya, di situ karena nilai inovasi sama kompetitif ya, di situ menjadi suatu nilai utama. Karena pada saat kita menciptakan suatu sumber daya manusia, ya itu mereka saat ini itu dituntut yang lebih adaptif, dituntut yang lebih inovatif di situ, sehingga nilai itulah yang kami ambil di situ, sehingga disitulah dari proses pembelajaran di situ pun juga diikuti dengan kelas modern gitu ya, kelas yang memiliki tematik tentang keahlian-keahlian prodi hukum, ada juga keahlian-keahlian terkait di situ, ada peradilan semu dan sebagainya. Nanti pada saat kita berbicara tentang teknik sipil pun juga sama. Di situ ada kelas-kelas yang mana itu sangat mendukung tematik-tematik di situ. Selain itu juga ada kelas interaktif gitu ya. Jadi model kelasnya itu tidak dibuat dalam sejajar kursi yang sejajar kayak gitu, tetapi dalam bentuk grup-grup discussion. Ya, sehingga di situ pada saat kelas-kelas dibentuk dalam grup-grup discussion, ya di situ juga lebih memudahkan bagaimana mahasiswa itu saling berdiskusi dan yang lainnya. Itu dari sisi proses pembelajaran atau dari sisi pendidikan. Ingat bahwa pada saat kita berbicara tentang perguruan tinggi itu kan ada 3 tridharma. Yang pertama kita berbicara tentang pendidikan, yang kedua pasti kita akan berbicara tentang riset sama pengabdian masyarakat. Ya, dari sisi pengabdian masyarakat pun juga sama. Ya, Universitas Bojonegoro selalu bagaimana dosen gitu, mahasiswa dan tenaga kependidikannya di situ dituntut juga bagaimana berkontribusi untuk pengembangan daerah khususnya di Bojonegoro maupun daerah di sekitarnya di situ ya, sehingga disitulah bagaimana Universitas Bojonegoro ini tadi memiliki suatu nilai-nilai bagaimana mereka harus selalu berinovasi karena kondisi saat ini ya, apalagi pada saat kita kemarin gitu ya dengan kondisi COVID seperti itu kan menuntut orang itu yang dalam zona nyaman gitu kan harus berubah ya, seperti media pun juga sama ya, bagaimana dia harus digitalisasi gitu kan, bagaimana dia harus agile, harus lincah, kan disitulah yang menuntut bagaimana nilai-nilai itulah yang diadopsi oleh Universitas Bojonegoro. Dan tadi alhamdulillah ketua yayasannya itu sangat luar biasa, sangat mendukung di situ ya. Jadi sinergi pun jadi lebih mudah gitu. Karena dari visi misinya pun sama deh, dengan background yang sama. Tadi menarik sekali dengan bahasan bahwa disesuaikan, adaptif dan juga inovatif itu sangat dibutuhkan sekali dengan era zaman saat ini, kemajuan teknologi, digitalisasi. Tadi ada program-program unggulan yang menarik. Tadi sempat diceritakan Pak Ahmad bahwa kalau dari sisi pembelajaran di kelas gitu ada group discussion, kemudian ada interaktif segala macam gitu. Kalau untuk nilai-nilai yang ingin dibangun dan juga tadi dari sisi pengabdian ke masyarakat, adakah program-program khusus atau yang ingin ditonjolkan begitu? Ya, jadi yang ditonjolkan
Itu pada saat kita berbicara tentang Tridharma di situ ya pasti di situ akan pengabdian masyarakat ya di situ bagaimana riset-riset yang mana riset itu bisa diaplikasikan untuk kontribusi kepada masyarakat gitu ya. Selain itu juga dari sisi KKN juga ya KKN di situ yang awalnya KKN tematik sekarang itu bagaimana sekarang itu nanti arahnya KKN berkelanjutan. Ya kemarin juga sudah pernah ini kemarin itu kerjasama dengan Kementerian Sosial, yang mana di dalam Kementerian Sosial di situ menuntut bagaimana KKN itu berkelanjutan. Maksudnya berkelanjutan di sini nanti masing-masing perguruan tinggi, khususnya juga di Universitas Bojonegoro ini berkontribusi, itu akan dikasih data terkait untuk masyarakat miskin di situ. Bagaimana? Jadi menarik kita simpan untuk baik. Nanti kita juga tanya bagaimana pandangan Pak Arief ya terkait pengabdian masyarakat ini setelah jeda pariwara berikut ini pemirsa. Jangan beralih dari tempat duduk Anda. Baik pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami dalam Dialog Khusus JTV Bojonegoro. Dan masih bersama Pak Arief dan juga Pak Ahmad. Ini tadi kita sempat terpotong di jeda ya, berbicara tentang bagaimana harus tetap adaptif dan juga inovatif, tetapi juga melibatkan keterlibatan masyarakat gitu, pengabdian kepada masyarakat. Tadi sampai ke topik tematik berkelanjutan yang KKN itu ya. Silakan dilanjutkan Pak. Iya, jadi pada saat KKN di situ kan ada tema dulu tematik, sekarang itu dengan Kementerian Sosial yang bekerja sama itu adalah KKN berkelanjutan. Bagaimana KKN berkelanjutan itu harapannya mampu mewisuda masyarakat miskin itu menjadi masyarakat menengah. Ya, sehingga nanti KKN itu akan berfokus ke BNM B address. Ya, BNM B address di situ akan berfokus akan pendampingan terus. Ya, jadi dari mahasiswa nanti itu melakukan KKN ke BNM B address tersebut sampai dengan masyarakat tersebut itu nantinya itu lepas dari jurang kemiskinan. Sehingga disitulah bagaimana tingkat kesejahteraannya itu bisa meningkat di situ. Wah, saya setuju sekali sih Pak dengan statement ini. Apalagi itu tadi ya, maksudnya untuk mengurangi kemiskinan itu sebenarnya bukan dengan, wah ini jadi agak nyerempet yang lain, tapi sedikit aja Pak. Itu dengan memberikan bantuan atau supply atau makanan. Tapi menurut saya sumbernya adalah tadi benar dari pendidikan. Ada tambahan lain dari Pak Arief, silakan. Kalau pendidikan kan sebenarnya adalah investasi sumber daya manusia ya. Orang kalau pendidikannya bagus, pasti ekonominya akan meningkat. Sehingga harapannya kita berharap baik itu misalkan warga miskin yang kuliah di Unigoro, tentunya udah ada banyak beasiswa yang ditawarkan baik oleh Pemkab, kemudian baik oleh Dikti melalui kuliahnya. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi masyarakat untuk tidak kuliah dimanapun lah, ya dimanapun sesuai dengan bidangnya atau keinginan dia. Makanya kalau di Unigoro itu pada saat orang masuk kuliah selalu ada tes psiko. Harapannya memang orang kuliah itu sesuai potensi dirinya. Bukan keinginan orang tua, bukan keinginan kakaknya. Karena itu tadi, kembali lagi bahwa kuliah pendidikan itu adalah investasi sumber daya manusia. Itu seperti itu. Saya suka sekali. Pendidikan adalah investasi ya untuk sumber daya manusia. Tadi juga untuk
meningkatkan perekonomian gitu juga, meminimalisir kesenjangan dan segalanya gitu. Jadi memang sumbernya dari pendidikan. Jika dilihat luar biasa sekali, tektokannya juga ya, nyambung banget gitu. Sudah bisa jadi duo ini kalau acara-acara gitu ya. Nah, ini tentu kolaborasi yang sangat baik sekali gitu, yang sudah diawali dari tadi gambaran awal, kemudian adanya Universitas Bojonegoro begitu, hingga nanti ke depannya juga. Tetapi tentu kita melihat banyak sekali tantangan gitu ya, dan juga kesempatan tentu saja gitu ke depannya. Kalau Pak Arief melihat sendiri tantangan-tantangan selama berkolaborasi dan juga selama membangun kerjasama begitu, seperti apa sejauh ini dengan Universitas Bojonegoro gitu? Apakah ada hal yang cukup menggelitik yang perlu dibagi gitu? Jadi Yayasan Suyitno itu menaungi Universitas Bojonegoro yang mempunyai 3 tugas tadi yang disebut pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat. Jadi 3 ini harus berjalan dengan baik. Pendidikan baru bisa berjalan baik, misalkan SDM-nya untuk dosennya itu harus memenuhi syarat bahwa itu minimal S2 dan kemudian S3. Penelitian juga sama, yang paling susah hari ini bukan masalah menelitinya, tetapi yang dihitung adalah kaitan jurnal. Di situ ada yang publikasi, Sinta publikasi, kemudian Sinta sekarang di Unigoro itu hanya kalau 3, 4, 5, 6 kita targetnya kita dikit aja, harus yang Sinta 1, Sinta 2 ataupun kemudian ke Skopus. Pengabdian masyarakat itu sama, juga arahnya juga pada publikasi. Intinya semua itu butuh perencanaan yang baik. Jadi kalau kita katakan kolaborasi, yang jelas Yayasan Suyitno itu membuat kebijakan besarnya, kemudian yang universitas itu bagian melaksanakan. Tantangan yang terberat itu yang kemarin adalah kaitan kita menguliahkan dosen. Kemarin itu dari 12 orang yang kita kuliahkan, dan itu yang biayai yayasan. Dari 12 itu kemarin itu udah kelihatan ada 2 yang pasti nggak bisa menyelesaikan kuliahnya. Kemudian kita harus bantuan mungkin. Baik, silakan dilanjutkan. Kemudian kaitan penelitian itu juga sama, kita harus menyiapkan anggaran untuk orang meneliti, anggaran untuk publikasi. Kalau kita bicara Skopus itu bukan biaya yang murah. Makanya khusus tahun 2025 ini hanya kaitan dengan penelitian dan publikasi, LPPM kemarin udah dialokasikan 1,6 miliar untuk itu. Tetapi pada saat memang kita support kaitan pendanaan, ranking Sinta skor kita ranking Sinta skor kita itu naiknya sangat signifikan. Jadi tahun ini Unigoro itu ranking Sinta skornya itu 268 se-Indonesia nasional. Padahal kalau kita bicara perguruan tinggi, jumlahnya juga sangat banyak. Hingga kita mencapai 268 itu udah hal yang luar biasa. Jadi dari sebelumnya berapa, Pak? 500-an. 500-an. Itu lebih dari 60% ya. Tapi membangun budaya itu ternyata lebih penting di kampus itu. Jadi 3 hal itu di kampus itu, orang habis ngajar dia harus unggah berkas ngajarnya, sebelum ngajar dia harus ngapain, kemudian dia harus penelitian. Kalau itu tidak dilakukan, ada insentif yang tidak diberikan, ada surat peringatan untuk dosen. Jadi kita berusaha, kamu kalau ingin jadi dosen risikonya harus 3 hal. Karena saya dulu dosen, karena saya ketua yayasan, akhirnya saya cuti. Karena saya tidak mau kemudian saya tersandra oleh diri saya, karena kemudian saya jarang ngajar, saya nggak melakukan penelitian, pasti teman-teman akan bilang, dong Pak Arief pegak kok aku dipaksakan gitu. Akhirnya saya mengambil langkah cuti, dan saya dulu juga dosen yang bersertifikat, jadi dapat serdos dan sebagainya. Akhirnya saya tidak mengambil itu karena kita pakai contoh bahwa saya memang harus bisa cuti. Memberikan contoh ya. Sehingga teman-teman saya kalau kemudian dia tidak melakukan, saya tinggal marahnya, jadi saya tidak dan itu membangun sistem itu susah. Makanya Mas Pras menjadi ketua lembaga penjaminan mutu butuh komitmen.
karena susah membangun Unigoro sampai seperti ini, bangun budaya orang harus meneliti. Dia mau menerima kadaluarsa dapat surat peringatan ini bukan pekerjaan yang mudah. Belum lagi kaitan sarana prasarana dan sebagainya. Ya, jadi apa yang disampaikan Pak Arief kemudian saya bisa menarik kesimpulan bahwa tantangan yang kemudian menjadi kesempatan karena berubah secara perancingan tadi ya, tantangan di mana menciptakan budaya tadi ya, itu memang luar biasa sekali begitu. Nah kalau dari segi perspektifnya, ternyata panggilannya Mas Pras ya. Pak Ahmad aka Mas Pras ini itu bagaimana melihat dari perspektif, apalagi Bapak juga Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Bojonegoro begitu. Ya, jadi tadi sudah disampaikan oleh Bapak Arief bahwa untuk menjamin suatu mutu tadi di situ adalah sebenarnya butuh suatu komitmen tadi. Cuma pada saat kita berbicara tentang manusia gitu ya, manusia itu kalau untuk berkomitmen itu emang agak-agak susah kalau nggak dipaksa dengan yang namanya suatu sistem. Ya, sehingga disitulah dipaksakan dengan suatu sistem yang mana sistem itu nantinya akan menjadi suatu budaya, suatu kebiasaan budaya yang mana dosen itu pada saat tidak melakukan itu sudah merasa ada yang kurang di situ. Ya, dan di situ sudah mulailah berjalan selama 4 tahun ini. Bagaimana setiap dosen itu harus mengisi aplikasi yang namanya itu terkait kinerja dosen. Di situ ada namanya sister, di situ ada juga namanya untuk pengisian BKD, beban kinerja, dan sebagainya itu. Bagaimana dosen itu harus memiliki komitmen. Jangan sampai dosen itu setelah absen fingerprint kayak gitu kan, ya tetapi dia tidak masuk kelas kayak gitu. Jangan sampai jadi formalitas saja. Bener di situ ya, sehingga disitulah bagaimana dosen benar-benar itu harus ngajar di situ, harus upload tugas dan sebagainya. Ya, dan di situ juga ada terobosan yang nantinya di situ setiap kelas itu nanti akan ada CCTV-nya. Sudah dipasang. Ya, sudah dipasang juga. Cuma masih belum untuk diimplementasikannya. Ya, dalam proses pemasangan di situ, ya di situ nantinya dosen akan termonitor di situ, akan dilakukan suatu pengawasan. Karena pada saat kita berbicara tentang manajemen, tata kelola, sistem pengawasan itu juga sangat penting karena tadi manusia itu kan kecenderungannya, ya kecenderungannya itu biasanya itu tidak jalan lurus, itu tidak lurus, mau agak belok-belok dikit-dikit gitu kan. Ya di situ ya, sehingga di situlah menjadi suatu tantangan. Ya bagaimana suatu mutu, suatu sistem ini termasuk tadi dosen, mahasiswa semuanya di situ diatur dengan yang namanya suatu sistem yang dibangun oleh Universitas Bojonegoro untuk itu, untuk mencapai mutu yang terbaik. Wah, luar biasa ya. Jadi ini nggak kaleng-kaleng ini untuk peningkatan mutu dan juga kualitas, bukan hanya dari segi mahasiswanya, tetapi juga tim pengajar dan juga ini ya stakeholder gitu ya kalau bisa dibicarakan. Nah, ini tentu menarik bagaimana perlu adanya sistem. Saya suka sekali. Ini budaya ini memang harus dipaksa agar menjadi sebuah kebiasaan gitu. Akhirnya ada sistem dan juga langkah-langkah yang diambil sebagai strategi untuk peningkatan jaminan dan juga kualitas mutu tadi gitu. Di samping tadi ada tantangan, kemudian juga ada kesempatan-kesempatan yang membuat ini semua menjadi lebih baik gitu. Tentu kita juga sepakat bahwa peran-peran bukan hanya peran Pak Arief dan juga Pak Pras begitu ya, tetapi juga peran semua pihak begitu. Gitu. Itu yang juga support. Nah, salah satunya mungkin adalah teman-teman mahasiswa sebagai generasi muda gitu, yang katanya memang ini menjadi salah satu pelopor atau generasi yang untuk meneruskan cita-cita bangsa begitu. Nah, kalau dilihat generasi muda saat ini gitu, tentu ingin terus melibatkan generasi muda ya Pak Arief dari setiap sisi segmentasi program dan juga apapun itu gitu. Tapi tantangannya juga lebih besar juga gitu dengan generasi muda saat ini, meskipun memang mahasiswanya juga meski 95% dari mahasiswa juga ada yang dewasa juga ya Pak ya, generasi muda dan juga dewasa gitu. Ada tantangan-tantangan tersendiri nggak Bapak dalam melibatkan atau keterlibatan generasi muda sejauh ini untuk ikut terlibat membangun budaya yang lebih baik dan juga menjadi sumber daya manusia yang lebih baik gitu dengan pentingnya? Kalau tantangannya itu sangat besar kalau kaitan dengan mahasiswa. Kadang-kadang itu sering mahasiswa itu terlalu percaya diri. Misalkan gini, dia sekarang menang lomba tingkat kabupaten, besok dia ikut lomba tingkat provinsi atau nasional tanpa latihan. Awal itu oke lah, ayo diberangkatkan.
dan faktanya kalah. Sehingga saya menganggap bahwa tidak bisa mahasiswa itu kalau ingin berperan tidak dilatih dan sebagainya. Makanya semua lapangan yang ada di Unigoro itu semuanya ada pelatihnya. Semua UMKM itu harus ada pelatihnya. Bahkan untuk seni di situ kita siapkan alat band dan sebagainya, itu harus ada pelatihnya. Saya nggak mau kemudian mereka itu berlatihnya asal-asalan, dan pelatih itu biasanya ngasih progresnya itu seperti apa. Jadi kayak pencak silat, Unigoro begitu ngirim atlet untuk ikut, itu selalu menang. Karena memang kita udah menyiapkan pelatihnya. Jadi ada beberapa perguruan pencak silat di Unigoro kita masih pakai latihan yang IPSI. Tapi semua harus latihan, sehingga kalau dia tidak ada, taruhlah pelatihnya mengatakan ini sudah layak apa belum dikirim. Kalau pelatihnya bilang belum, kita nggak memberangkatkan. Karena semua atlet yang berangkat itu yang membiayai adalah Unigoro. Pelatih yang membiayai Unigoro. Setelah dia menang, dia akan dapat beasiswa. Misalkan orang sudah dapat KIP kuliah, kemudian dia menang, itu akan kita kasihkan berupa uang tunai. Kalau dia masih tidak dapat KIP atau mahasiswa murni, kita akan ganti itu dengan beasiswa. Itu seperti itu. Oke. Luar biasa. Yang bisa sedikit ditarik kesimpulan adalah selain ini juga turut mendorong bagaimana mahasiswa dan juga generasi muda ini bersikap profesional ya Bapak. Makanya mendatangkan tadi pengajar atau profesional di bidangnya masing-masing. Jadi biar nggak asal-asal gitu ya. Biar nggak sekedar formalitas tadi ya. Baik, kita lanjutkan di segmen berikutnya biar nggak sekedar formalitas pemirsa setelah jeda pariwara berikut ini. Baik pemirsa, Anda masih bersama kami dengan tawa-tawa, tapi ada makna di dalam tawanya. Tadi kalau kita sedikit membahas tentang bagaimana UMKM dan juga generasi muda dibangun bukan hanya dari mental, kemampuan segala macam ditempa dengan sisi profesionalitas. Di segmen ini kita juga akan membahas tentang RPL atau rekognisi pembelajaran lampau dan juga kelas pekerja. Ini menarik juga. Tapi mungkin ada sedikit tambahan tentang tadi Pak Arief, bagaimana peran-peran generasi muda dan juga tantangannya? Ya udah, itu sudah cukup ya? Pak Ahmad atau Pak Pras, sorry. Iya. Ya, jadi untuk generasi muda ini kalau mahasiswa sekarang kan masuk generasi Gen Z ya. Gen Z, iya betul benar, banget. generasi Ini Gen Z di situ. Jangan-jangan juga ada yang berbau ini ya? Ada. Iya, benar. Multimedia ada. Ya, jadi di situ generasi Gen Z itu kan bagaimana pendekatannya itu berbeda dengan generasi saya gitu. Jadi nggak bisa dengan suatu ketegasan, kekerasan kayak gitu ya, tapi lebih kepada agak manja-manja gitu ya. Jadi agak-agak manja-manja bener ya. Agak-agak manja-manja pada saat ada sesuatu tugas itu sudah banyak yang mengeluh, Pak kok tugas lagi kayak gitu ya. Padahal di situ merupakan suatu proses di situ. Jadi di situ mengingatkan. Ya, jadi emang pendekatannya itu emang agak berbeda dengan generasi saya gitu. Di situ ya, di situ sehingga disitulah bagaimana pendekatan ini khususnya karena saya juga sebagai dosen wali, dosen wali juga ke mahasiswa. Di situ bagaimana kita benar-benar kadang-kadang itu waktu itu kadang-kadang jam 9 malam WA kayak gitu-gitu dan sebagainya kayak gitu. Kadang-kadang hanya seperti itu.
Iya, kalau itu enggak nanti istri cemburu nanti ya. Baik. Jangan ya, Ya jangan sampai ya. ya jangan. Di situ ya. Bercanda aja ya, Pak. Bener ya, Baik. bercanda aja ya. Jadi di situ tapi ya itu tadi tetap pada saat saya juga masih lagi nulis gitu, masih ada kesempatan untuk pada saat itu ya tetap masih saya balas dan sebagainya. Okay. Walaupun di situ sebenarnya juga sudah ada aturan bahwa untuk mahasiswa menghubungi dosennya itu pada saat hari-hari jam kerja jam 8 sampai jam 4 gitu ya. Tapi yang namanya generasi Gen Z kan gitu kan. Bagaimana pada saat dia memiliki keinginan itu agar segera ingin disampaikan di situ ya. Tapi di situlah bagaimana tantangan juga selain tadi disampaikan oleh Pak Arief, di situ menjadi suatu pendekatan yang berbeda di situ. Dan tadi ya sampai memahami kemanjaan mahasiswa dan generasi muda itu sebagai salah satu strategi juga ya untuk mendekati mereka gitu. Ini menarik berbicara generasi muda, kita masih melibatkan generasi muda dalam segenap program-program baik yang dimiliki yayasan ataupun Universitas Bojonegoro ya. Bapak, kalau dari segi bulan Ramadan ini, bagaimana kita menjalani bulan Ramadan ya tentu beda ya generasi tadi generasi zaman dulu sama generasi sekarang yang mungkin ada sisi kemanjaannya itu, tetapi program-program apa yang tetap mendorong agar mereka ini tetap menjalankan kewajibannya bagi yang muslim dan juga tetap memotivasi mereka agar tetap berada di jalur yang benar begitu, Pak Arief? Ya, jadi kalau bulan Ramadan ini sama dengan tahun kemarin, jadi yang akan dilakukan adalah Ramadan Camp. Jadi mahasiswa baru itu diharapkan itu untuk di kampus mulai jam 5, kemudian buka puasa kita siapkan, kemudian sampai di kampus itu sampai sahur. Jadi ada kegiatan di malam itu dan kemudian kita juga menyiapkan tempat tidur tapi enggak yang ada. Ya. Namanya juga camp. Karena ada satu tanggung jawab kita bahwa sejak Masjid Unigoro ada, maka masjid itu harus ramai, masjid itu harus hidup. Makanya kita melakukan program itu yang imam trawehnya itu biasanya kalau nggak dosen Unigoro itu dari guru-guru SMA, guru-guru MA, karena kita juga ingin mengenalkan Unigoro kepada guru-gurunya. Kan kita juga jualan kampus, kita jualan. Saya juga sempat melihat beberapa postingan di Instagramnya Universitas Bojonegoro, ada kegiatan leadership program untuk teman-teman SMA ya. Kemarin kalau leadership itu baru selesai minggu kemarin, jadi kita meminta anak-anak SMA untuk ikut. Kita kerjasama itu dengan Kodim, kemudian Polres kaitan dengan narasumbernya, karena kita sangat berharap bahwa siswa SMA itu punya kemampuan leadership, karena kadang mereka itu tidak sadar orang berhasil itu kan tidak hanya dari bangku sekolah, bangku kuliah. Tidak serta-merta muncul jadi orang sukses. Ada satu hal yang namanya soft skill dan hard skill itu juga harus diberikan. Makanya di Unigoro juga ada yang namanya Student Advance Program. Di situ orang diajarkan bagaimana berkomunikasi yang baik, bagaimana kemudian membuat konten yang baik. Itu kita konsen untuk ke sana, karena saat kita ketemu beberapa direktur perusahaan, dia mengatakan gini, Pak Arief, kalau kita bicara IPK, semua mahasiswa pasti punya IPK. Tetapi kalau kita tanya, apa yang kamu bisa? Tidak semua orang bisa. Jadi, dan mungkin tidak semua paham apa yang dia bisa. Iya, itu arahnya ke sana. Arahnya ke sana. Jadi harapannya selain dia memperoleh ijazah, dia juga ada kemampuan itu. Karena itu ke depan itu dibutuhkan. Semua perusahaan hari ini butuh yang namanya konten kreator. Semua perusahaan sekarang butuh yang dinamakan public speaking dan sebagainya. Mungkin itu. Wow, keren-keren ya. Jadi bahkan juga melibatkan organisasi atau lembaga-lembaga ataupun pemerintahan juga ya gitu. Jadi memang kolaborasi yang apik ini luar biasa terus ke depannya, apalagi juga untuk membangun generasi muda. Kalau kita berbicara tentang segmen hari ini, segmen kali ini yang kita mau bahas tentang bagaimana kelas pekerja dan juga RPL tadi,
Ini menarik sekali ya, kalau diawali dari keisengan Pak Arief. Melihat berapa data persentase waktu itu pekerja khususnya di PNS. Nah, ini juga jadi penting kembali, karena ini menjadi salah satu program unggulan saya kira ya. Bisa dibantu Pak Pras untuk menjelaskan. Iya, baik. Ya, jadi Pak Arief tadi iseng-iseng tadi kan melihat akhirnya terus diambil nih mahasiswa murni gitu ya. Tetapi perguruan tinggi itu harus memberikan kesempatan pendidikan untuk semua segmen. Jadi tidak hanya mahasiswa tadi murni gitu. Sehingga di situ juga Kementerian Dikti ya, di situ juga ada program yang namanya RPL, Rekognisi Pembelajaran Lampau. Bagaimana rekognisi pembelajaran lampau ini merekognisi bagi praktisi-praktisi, bagaimana yang beliau-beliau itu yang sudah bekerja dan sebagainya, bagaimana itu kemampuannya itu bisa dikonversi dengan mata kuliah yang ada di program studi yang di Universitas Bojonegoro. Ya, sehingga disitulah bagaimana rekognisi pembelajaran lampau ini RPL di Unigoro itu ada 4 prodi, ada prodi hukum, prodi administrasi publik, prodi agribisnis, dan prodi ekonomi pembangunan di situ. Ya, di situ bagaimana nanti yang keahliannya sesuai dengan prodi-prodi itu bisa daftar yuk. Mumpung saat ini masih buka. Masih buka segera itu nanti. Ya, di situ itu adalah untuk di program RPL gitu ya. Jadi di situ bagaimana mereka itu bisa mendapatkan ijazah yang secara formal, gitu ya. Secara kemampuan mereka sudah mampu, beliau-beliau sudah mampu. Tapi secara formalnya ijazahnya disitulah, ya Unigoro itu memberikan kesempatan, dan di Bojonegoro khususnya di situ sudah ada. Dan untuk proses pembelajarannya itu melalui hybrid learning. Ya, di situ. Jadi ini tidak menutup kemungkinan di manapun ya. Di situ. Sedangkan untuk kelas pekerja itu di luar RPL di situ dia maksudnya dia itu mulai dari semester 1 sama kayak yang reguler. Suatu misal nih yang bersangkutan atau beliau itu kerja di komunikasi dan di prodi kami masih belum ada prodi ilmu komunikasi, sehingga pada saat ingin tetap S1 ya, karena tidak ada yang bisa direkognisi, sehingga yang bersangkutan suatu misal ingin masuk prodi administrasi publik, hukum, itu dia harus ngambil dari semester 1. Karena nggak ada yang bisa direkognisi dari keahlian beliau pada saat bekerja atau sebagai praktisinya beliau ya. Ada tambahan Pak Arief terkait RPL dan juga kelas pekerja ini? Sudah mewakili ya. Luar biasa, ini menjadi salah satu program unggulan yang menurut saya ini sangat membantu. Saya juga sangat meyakini bahwa setiap warga negara Indonesia itu memiliki hak yang sama dalam pendidikan. Itu juga tertuang dalam perundang-undangan gitu kan. Kalau dilihat saat ini, sejauh ini ada ataupun kedepannya, adakah yang ingin dikembangkan terkait program ini, Pak Arief? Kalau kita yang RPL masih tetap akan jalan. Jadi dengan model yang tadi disampaikan Mas Pras itu hybrid, biar memberikan kemudahan untuk yang pekerja. Yang kebetulan tidak berada di lokasi yang dekat ya. Atau mungkin dia ada urusan dinasnya keluar kota sehingga masih bisa kuliah, dan yang RPL ini kuliahnya malam. Kuliahnya malam. Tapi walaupun malam tidak berarti kuliahnya asal-asalan. Sambil tiduran itu enggak. Kita juga pakai Zoom atau MS Team yang kita pakai itu. Itu seperti itu. Jadi itu juga menyesuaikan kebutuhan tadi ya. Betul. Ini sebenarnya juga menjawab keresahan dari para itu tadi ya, mungkin praktisi-praktisi atau profesional secara pekerjaan, tetapi juga membutuhkan tadi ijazah secara formal gitu. Selain keunggulan itu, adakah keunggulan lain yang ingin ditawarkan dari kelas pekerja atau RPL ini, Pak Arief atau Pak jadi Pras? untuk keunggulannya tadi sebenarnya lebih dari proses pembelajarannya, karena biasanya untuk kelas pekerja yang dikeluhkan itu kan waktunya sebenarnya. Ya, dari sisi waktunya, kalau untuk materi tugas semuanya itu sama dengan kelas-kelas reguler yang lain gitu. Cuma masalahnya yang bersangkutan itu lebih berhubungan terhadap suatu waktu tadi, sehingga tadilah disampaikan juga bahwa kuliahnya itu dilakukan malam gitu ya, tetapi bukan asal-asalan tadi, itu adanya suatu sistem ya, sistem manajemen learning. Di situ ada juga tugas, semuanya tetap dikasihkan. Di situ, sehingga keunggulannya di situ adalah kita melihat nih ya permasalahan apa yang sering mereka keluhkan, disitulah
peluang tadi, peluang kami. Ya, sehingga di situ adalah dari proses perkuliahannya. Sehingga disitulah sistem hybrid learning di situ menjadi sangat jawaban. membantu. Benar, jawaban atas permasalahan, keluhan yang beliau-beliau, bapak-bapak, ibu-ibu tadi itu merasa agak kurang dibandingkan kelas reguler tadi karena beliau sudah bekerja tadi. Ada nggak sih Bapak cerita-cerita atau kisah inspiratif dari kelas RPL atau mungkin pekerja ini yang mungkin bisa sedikit dibagi gitu? Ini mungkin juga bisa memotivasi pemirsa mungkin ya agar kayaknya ini yang saya butuhkan. Kadang tuh orang belum paham apa yang dibutuhkan. Ada tidak? Ya, jadi kalau untuk kelas RPL tadi karena yang bersangkutan itu kan sudah bekerja gitu ya di situ sehingga kelas-kelasnya itu lebih aplikatif. Ya, jadi pada saat kita berbicara tentang konsep, teori yang bersangkutan itu secara diskusi itu langsung nyambung karena itu sesuai dengan pekerjaan-pekerjaan beliau. Sehingga disitulah beliau kadang-kadang itu berpikir, oh ternyata apa yang saya lakukan itu ada konsepnya toh, ada teorinya. Ya benar, hal seperti itulah. Ya, bagaimana beliau itu akhirnya pada saat seseorang itu secara konsep bagus, secara aplikatif bagus, disitulah bagaimana beliaunya nanti di karir-karirnya, khususnya juga di aparatur sipil negara, di perusahaan, di perbankan, semuanya itu biasanya karirnya bisa langsung naik ya. Khususnya juga sekarang juga ada aturan untuk tunjangan kinerja dan sebagainya itu kan harus sarjana untuk bisa naik ya, sehingga benar aturan itu memaksa tadi para pekerja dan sebagainya itu ya, tetapi tadi perguruan tinggi khususnya Unigoro menyediakan itu yang menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Menyesuaikan dengan kebutuhan dan juga tadi ya jawabannya dengan kemudahan-kemudahan dan juga keunggulan yang diberikan. Betul. Jika memang itulah yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini, kira-kira Pak Arief biasanya suka iseng-iseng ada apalagi nih ke depannya? Ada yang mau dibocorin nggak selain ada RPL dan juga kelas pekerja atau sejauh ini masih mencoba maintain apa yang dimiliki begitu? Jadi kalau besok mungkin kita akan coba kaitan dengan sarana aja. Jadi kalau kemarin itu kita bikin kelas aktif yang tadi disebut kelas interaktif. Kalau besok kelas yang model teater itu yang akan kita butuhkan. Jadi kita mencoba beberapa model kelas sehingga memang mahasiswa itu kerasan untuk di kampus, karena PR besar saya yang belum terjawab itu bagaimana mahasiswa malam itu tetap beraktivitas di kampus. Tetap betah dan juga produktif tadi itu ya? Iya. Oke. Padahal sarana wifi sudah dan semuanya itu, tapi mahasiswa beda dengan zaman saya kuliah dulu. Zaman saya kuliah itu mahasiswa betah di kampus. Tapi di Bojonegoro itu saya nggak tahu. Kadang-kadang setelah kuliah ya dia pulang. Padahal di rumah juga nggak ngapa-ngapain dia. Iya, saya tadi mau bilang, mungkin apa karena deket dari rumah ya? Ternyata nggak juga, di rumah nggak ngapa-ngapain juga. Di rumah kan nggak ngapa-ngapain juga dia. Jadi bagaimana, ini menjadi salah satu PR juga ya, mungkin kedepannya bagaimana membangun ini ya suasana yang mungkin lebih membuat mahasiswa atau generasi-generasi muda ini betah gitu. Nah ini misalkan diskusi-diskusi dengan teman-temannya, dan dulu kita udah pernah mencoba bikin kelompok untuk yang kajian anggaran, kemudian kelas untuk publikasi yang waktu itu Mas Taufik kan juga pernah menjadi GM-nya Radar, kemudian yang ngisi. Kemudian yang kajian anggaran itu juga dari Fitra Jatim. Tetapi itu tidak bisa berjalan lama. Saya nggak tahu apakah mahasiswa itu nek diajak mikir agak berat dia males ya. Nah ini benar. Ini tadi ada kaitannya sama yang diceritakan Pak Pras ini. Yang tadi ada sisi kemanjaan Gen Z tadi loh Pak Arief. Jadi kalau dibuat agak tugasnya banyak, agak tugasnya tadi mikir, itu butuh tantangannya di situ ya. Wah luar biasa ya. Tapi sebenarnya saya percaya bahwa setiap generasi itu memiliki tantangan dan juga yang beda, kesempatan dan juga kemudahan yang berbeda-beda gitu. Kalau sekarang dengan semuanya mudah ya, Pak Arief, Pak Pras gitu, mau nyari informasi apapun mudah gitu, nggak perlu ke perpustakaan, nggak perlu mungkin tanya dosen apa-apa, semua serba mudah gitu dengan kemajuan teknologi dan juga digitalisasi. Tapi ternyata tadi ada beberapa soft skill dan juga karakter-karakter yang mungkin perlu dikuatkan. Nah di sini masih ingin
diperbaiki atau Iya. mungkin bukan diperbaiki sih, ini kalau diperbaiki ada yang salah ya, mungkin dibuat lebih baik Iya. begitu. Lebih ditingkatkan. Lebih ditingkatkan gitu, betul. Kalau dari sisi baik kedepannya mungkin itu harapan-harapan dan juga pengen dilakukan yang lebih baik. Tapi ada nggak yang mungkin belum sempat kita bahas di sini yang ini tuh penting banget perlu diketahui oleh masyarakat atau pemirsa kita saat ini terkait Yayasan Suyitno Bojonegoro ataupun terkait Universitas Bojonegoro? Oke. Ya. Pak Pras? Jadi tadi sudah disampaikan bagaimana Unigoro tadi sebenarnya tadi awal pertama saya bilang tadi alhamdulillah tadi punya yayasan tadi ya, jadi yang mikir akademik Dan itu juga yang akademik benar. penting ya, Iya. pendidikan Jadi ini. sangat dibantu ya. Jadi Unigoro sangat dibantu dengan memiliki ketua yayasan tadi yang paham tentang akademik. Di situ bagaimana meningkatkan atmosfer akademik tadi sebenarnya emang pada saat kami pun dosen-dosen asosiasi dan sebagainya itu dari beberapa perguruan tinggi dan sebagainya itu kadang kita berpikir itu emang bagaimana cara meningkatkan atmosfer akademik mahasiswa, bagaimana mahasiswa itu betah, bagaimana mahasiswa itu tadi diskusi dan sebagainya, sehingga tadi juga sudah disampaikan fasilitas-fasilitas disitulah, sarana prasarana disitulah yang dibangun. Bagaimana suasana kampus itu representatif bisa membuat mahasiswa itu menjadi nyaman. Ya kalau bisa itu Pak Arief itu tidur di kampus semua gitu kan. Kalau indikatornya itu dosen mahasiswa itu betah atau tidur di kampus berarti kampus itu nyaman. Benar seperti itu. Ya disitulah tantangannya sebenarnya bagaimana membuat atmosfer akademik di situ. Ya. Akademik bagi mahasiswa Bener. dan juga pengajarnya ya, dan Bener, juga dosen. betul. Iya, dosennya riset gitu, menyiapkan yes. materi dan sebagainya. Sehingga disitulah juga terbangun juga mahasiswa-mahasiswa itu juga mengikuti PKM, program kreativitas mahasiswa yang sudah banyak lulus juga di Dikti dan itu kompetisi tingkat nasional. Ya, sehingga disitulah bagaimana prestasi-prestasi yang ada di Unigoro, prestasi mahasiswa itu sangat bagus-bagus. Ya, jadi selain dosennya yang bagus-bagus prestasinya, prestasi mahasiswanya juga sangat luar biasa. Wow, keren sekali ya. Jadi biar balance baik Bener. itu pengajar dan juga generasi muda begitu. Kalau tadi dari pengembangan program dan juga segala macam semua ini sudah searah dan juga sejalan. Harapannya juga sama-sama sesuai dengan visi dan misi. Betul. Ini terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat secara singkat saja dari Pak Pras terlebih dahulu, lalu nanti kemudian dilanjutkan. Secara singkat saja, boleh terkait mungkin ajakan untuk bergabung dalam programnya ataupun mungkin pesan yang lain. Jadi untuk masyarakat Bojonegoro dan sekitarnya khususnya ya di Bojonegoro itu ada Universitas Bojonegoro yang mana itu adalah kampus yang memiliki visi misi tadi bagaimana Unigoro akan selalu perspektif maju ke depan di situ dan berfokus tadi bagaimana mencetak sumber daya manusia yang inovatif dan kompetitif. Bagaimana saat ini emang eranya, bagaimana kita harus adaptif, kita harus agile, kita harus lincah terhadap suatu kondisi dimanapun itu, ya sehingga disitulah bagaimana masyarakat itu harapannya tadi, ya itu bisa join lah, gabung dengan Universitas Bojonegoro dan yakinlah bahwa Unigoro akan membuat tadi ya masyarakat orang-orang tadi atau generasi-generasi tadi itu harapannya tadi pasti kedepannya akan menjadi lebih baik. Amin. Di situ. Semoga Universitas Bojonegoro menjadi jawaban yang selama ini dicari. Pak Arief silahkan singkat saja. Singkat aja, kuliah aja di Kota Bojonegoro, bisa di Unigoro atau di PTS manapun yang ada di Bojonegoro. Semua kuliah di Bojonegoro, Surabaya, Malang, manapun sama. Semua juga pasti akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk calon mahasiswanya. Mungkin saya itu aja. Terima kasih banyak, luar biasa hari ini obrolan hari ini. Terima kasih banyak Pak Arief dan juga Pak Pras. Selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Habis ini langsung lanjut ke kampus ya. Ada yudisium. Salam untuk mahasiswa-mahasiswa yang yudisium ya. Bapak pemirsa, luar biasa hari ini kita telah berbincang mengenai pendidikan dalam dialog khusus kali ini. Jika berbicara tentang pendidikan tentu juga memberikan harapan yang takkan pernah sirna di mana membawa mimpi dan juga memberi ruang bagi mereka yang berjuang agar pendidikan tak sekedar hadiah tapi modal untuk meraih cita dan juga dasar setiap langkah. Mari kita ingat bahwa pendidikan adalah jembatan
yang menghubungkan potensi dan kesempatan, menciptakan cakrawala baru di tanah Bojonegoro yang kita cinta. Kepada semua yang menyaksikan dan mendengar, keterlibatanmu sangatlah penting karena perubahan memerlukan kerjasama. Adalah setiap dari kita bagian dari cerita, harapan dari setiap suara. Ada kekuatan di setiap langkah dan jangan ragu, jangan mundur. Jadi ingat, hingga pertemuan berikutnya marilah kita terus berkontribusi. Inilah saatnya membangun pendidikan melalui integrasi dan harmoni. Saya Putri Rahmadani, pamit undur diri. 1 jam saja tak cukup karena belajar adalah perjalanan seumur hidup. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.